Tangan dan celananya pun harus rela ia korbankan saat meminta-minta. Semasa hidupnya suamiku hanyalah pekerja kuli bangunan, sedangkan aku hanya bisa membantu keuangan keluarga dengan menjadi tukang cuci. Penderitaan keluargaku semakin bertambah saat suamiku meninggal dunia sekitar 6 tahun lalu. Sejak saat itu aku mulai menghidupi keluargaku sendirian. Aku harus banting tulang untuk membiayai sekolah 2 adik Asri. Hanya bekerja sebagai tukang cuci yang bisa aku lakukan. Lama sebenarnya saya mencuci sama orang. Sejak kecil Asri itu. Karena dulu kan susah uang, jadi kita saling membantu suami. Karena kita tahu itu kalau kerja tukang batu, kuli-kuli, bangunan sekarang 1 minggu baru dapat uang. Jadi kita bantu-bantu suami untuk sehari-hari. Untunglah pada saat itu Asri sudah bisa duduk sendiri tanpa perlu penyangga. Asri juga telah mampu bergerak sendiri dengan bantuan tangannya. Kaki Asri cacat sejak kecil. Aku sudah lupa bagaimana kaki Asri bisa cacat. Setelah bisa bergerak itulah Asri mulai meminta-minta. Awalnya aku tak tahu. Asri tak pernah meminta izin kepadaku untuk menjadi peminta-minta. Saya tidak pernah menyuruh, cuma dia sendiri tuh dulu waktunya keluar. Karena mula-mulanya itu keluar di pasar ini, deka yang deka. Akhirnya diambil sama orang, tuh tukang becaknya. Pertama-tama Asri jadi peminta-minta di pasar Barabaraya di dekat rumah kami. Di pasar itu pula anakku bertemu dengan Sangkir, seorang tukang becak. Sangkirlah yang akhirnya membawa Asri berkeliling kota untuk meminta-minta di jalanan. Setelah itu Sangkir membawa anakku ke perempatan Jalan Samratulangi Makassar. Di perempatan ini anakku kembali meminta belas kasihan para pengguna jalan. Aku akui resiko yang dihadapi anakku cukup besar. Anakku bisa sewaktu-waktu ditabrak kendaraan yang melintas. Kita sering bilang jangkut, nanti ditabrak kok, tapi begitu karena dia juga bilang, adekku mau sekolah. Tapi mau bagaimana lagi, walaupun kecil antara 7.000 hingga 15.000 rupiah per hari, namun penghasilan yang ia peroleh sangat membantu keuangan keluargaku. Bahkan bisa untuk membiayai sekolah kedua adiknya. Dan dia juga bisa biayai adiknya sedikit demi sedikit, bisa kasih sekolah adiknya gara-gara dia. Anakku Asri melakukan semua itu dengan ikhlas. Ia tetap menolong ekonomi keluarga walaupun nyawa yang dipertaruhkannya. Tangan dan celananya pun harus rela ia korbankan saat meminta-minta. Dulu sebelum menggunakan kaos tangan, telapak tangannya sering melepuh karena terkena aspal jalan yang panas. Celananya yang ia pakai tiap 2 hari pasti berlubang karena ia pakai untuk tumpuan berjalan. Tabung untuk bayar sekolah, ada. Tapi apa mau dikata, dengan segala resiko itu anakku tetap meminta-minta. Semua dia lakukan demi membantu keluarganya. Ya.